Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI, dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju Dalat, Vietnam. Aufa. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi, wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno melanjutkan mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa tokohnya? Ridas baca Endas. Baik, golongan tua maupun golongan muda
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Putri, coba bacain Putri. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Hairul Soleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Nafis bacain Nafis. Bung Hatta 2. Suaranya. Yang ada apa ini, Pak? Ya. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Farisha, bacain Farisha. Suara Farisha. Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno. Nafis, baca lagi Nafis. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Sudah. Lagi, Farisha bacain lagi bagian Bu Fatma. Lagi pula Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan tahu anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Subarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuskanlah Yusuf Kanto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Nabil, bacain Nabil. Farel, bacain Farel. Yusuf Kunto. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok.
Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sengit. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Indra nggak ada. Nabil, bacain Nabil. Laksamana Maeda. Silakan masuk Bapak-bapak. Quina. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Nabil. Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Yuana, bacain Yuana. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Farel. Itu boleh juga. Hafiz. Hafiz. Bung Hatta 2 Hafiz. Suara Bapak putus-putus, Pak. Bung Hatta 2 Hafiz. Hafiz, kedengaran nggak? Oh iya, Pak. Ya. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Quina. Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Alfa. Suara nggak kedengeran, Alfa. Dan Pak Hatta juga. Ajeng, Jeng. Ini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Farel. Ide bagus. Saya setuju. Ajeng. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan?
seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05 dan juga dijatuh menjadi Tempo. Samara. Baby, bacain Baby. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hedraningrat, dan S. Suhud. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ridas, bacain Das. Ridas, bacain Ridas. Ya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitnya. Farisya. Ya, ini sudah saya jahitkan. Putri. Terima kasih ya, Bu. Baby, bacain Baby. Narator 3. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 WIB, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hedroningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan pelopor DR Muwardi. Ridas, bacain Ridas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Baby. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domei Waidan B dan pemerintah Evus Markonis untuk menyiarkannya. Pada hari tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Zaki, bacain Zaki. Zaki. Suaranya nggak kedengeran. Yang narator berapa, Pak?
Bung Karno. Ketemu gak? Narator berapa? 3. Narator 3 Bung Karno. Ada gak? Yaudah, Ridas aja, Ridas, coba Ridas. Bung Karno 2, Ridas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Lanjut Ridas. Ridas, Bung Karno. Di sini kita akan menetapkan pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka. 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 Baby. Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Ya, sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.